Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my clever students of 12th degree. How are you? I hope you are okay and always keep spirit to study from home. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Saya berharap Anda selalu jaga semangat untuk mengikuti belajar daring dari rumah. Oke. All praises to Allah. We can meet again in English lesson with me, Miss Aton. It is our 14th season. Ya, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Inggris. Ini adalah pertemuan yang ke-14. Before we continue our lesson, please read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay guys, anyone knows what is our topic today? Apakah Anda tahu? Siapa yang tahu apa topik kita pagi ini? Ya. Last week we have studied about procedure text and lot of material. Now in this morning we will study reading comprehension narrative text. Minggu yang lalu kita sudah belajar bacaan prosedur ya, yang membahas tentang proses. Kemudian kita lanjutkan pagi ini, kita akan mempelajari pemahaman bacaan naratif, bacaan narasi. Okay. We will have studied definition and social function of narrative text, and then generic structure of narrative text, and language feature narrative text, and then type and an example of narrative text. Kita akan mempelajari 4 hal ya. Definisi dan tujuan sosialnya, fungsi sosialnya, kemudian paragraf-paragraf pembentuk, dan unsur ketatabahasaan dalam bacaan narasi. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan mempelajari beberapa tipe bacaan narasi dan contoh-contohnya dalam cerita bahasa Inggris. Oke, let's start now. Kita mulai sekarang. Halaman kedua, definition and social function. Narrative text is a kind of a text that contains imagination presented in a sequence of written or spoken or in a picture. Bacaan narasi adalah sebuah teks yang mengungkapkan cerita, ya, menceritakan kembali kejadian di masa lalu, ya. Contains imagination, berarti di sini penuh dengan imajinasi. Berarti ceritanya adalah fiktif, ya. Ya, ada non fiktif, tapi di sini ada unsur imajinatifnya, berarti di sini fiksi, ya. Presented in a sequence of written or spoken or picture, boleh presentasikan, ditampilkan dalam bentuk tulisan, atau bisa juga lewat perkataan, atau juga lewat gambar-gambar. Seperti kita lihat bahwa karya sastra manusia itu kan bisa berupa film, bisa berupa drama, kemudian bisa berupa dongeng-dongeng, lewat ucapan dan lain sebagainya. Atau bisa juga nih, definisi yang kedua, the second definition of narrative text is a past story. Ya, hanya menceritakan sebuah cerita di masa lalu. Jadi dia hanya mendongengkan kembali, ya, mendongengkan kembali cerita masa lalu. Jelas kan? Okay. Social function, to entertain the reader and give a moral value. Ya, fungsi sosialnya adalah untuk menghibur pembaca dan juga memberikan pesan moral. In this text is arranged by theme, setting, plot, point of view. Kemudian unsur-unsur pembentuk jenis bacaan ini ada tema, theme, setting, baik setting tempat maupun waktu, and then plot, and then point of view, sudut pandang. Plotnya ada bermacam-macam, ada plot itu atau alur itu kalau dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi alur maju, alur mundur, alur campuran, dan lain sebagainya. Point of view, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan lain sebagainya. Oke.
Next, kita lanjutkan yang kedua, generic structure. Paragraf-paragraf pembangun dalam bacaan naratif. Orientation, pengenalan. Isinya apa? Introduction, characters, setting, time, and place. Isinya adalah pengenalan tokoh-tokohnya disertai dengan setting, tempat, dan waktu. Next, yang kedua, complication. Complication adalah inti cerita atau di sini sudah mulai ada permasalahan, ya. There is a problem and then terjadilah apa yang namanya rising problem, ya. Masalahnya akan memuncak sampai akhirnya we will find climax atau puncak dari permasalahan tersebut. Nah, dalam bagian inilah nanti pembaca akan benar-benar dia ikut. Terkadang pembaca ikut terbawa, ya, kadang ya emosi, sedih, ya, di sini akan terjadi efek dari problem di sini. Next, selanjutnya yang ketiga, resolution. Resolution adalah akhir cerita. Di sini permasalahan sudah clear atau problem solving, sudah ditemukan permasalahannya, ya, sudah ketemu pemecahan dari permasalahan sudah ketemu di sini, ya, problem solving. Ada yang mengatakan generic structure dalam narrative text itu ada 3, tetapi ada yang mengatakan 4. Di sini ada tambahan kode, ya. Tanpa kita tambahin kode pun sebuah narrative text akan memberikan kode. Biasanya tidak dituliskan juga, hanya menuliskan bahwa we will analyze this narrative text, 1 orientation, 2 complication, and then 3 resolution. Nah, di sini dijelaskan kode masuk dalam bagian yang keempat. Kode adalah last part of chapter that it has the message from the story. Ini hanya berisi tentang pesan moral saja. Kadang-kadang tidak disebutkan di sana pesan moralnya apa, tetapi kita menyimpulkan sendiri dari paragraf resolution, bisa juga. Oke, jadi yang terpenting adalah bahwa generic structure di sini ada 3, orientation, complication, and resolution, dan biasanya di sini yang ditampilkan sesuatunya, di sini yang ditinggalkan adalah kode. Oke, next kita lanjutkan yang ketiga, yaitu language features. Bagaimana dengan unsur ketatabahasaan dalam bacaan narasi? Yang pertama adalah using past tense, menggunakan simple past tense. Why? Because it retell again past story. Karena menceritakan kembali kejadian di masa lalu, maka akan menggunakan simple past tense, di mana rumusnya adalah dalam kalimat positif subject plus verb to. Sedangkan dalam negative and interrogative we will use auxiliary did. Dalam kalimat pertanyaan dan negatif kita akan menggunakan kata kerja bantu did, dan kata kerjanya akan kembali ke bentuk awal, yaitu bentuk pertama. Oke, next. Yang kedua, using action verb, menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan tindakan. Ya, tentu saja di sini dalam past tense menggunakan yang dipakai adalah verb 1 and verb 2. Oke, dan menggunakan auxiliary do dan does. Next, using conjunction, menggunakan kata penghubung. Ya, kata penghubung itu banyak banget, ya. Kata penghubung itu boleh and, boleh but, ya. Kemudian although, meanwhile, dan lain sebagainya. Fungsinya adalah untuk menggabungkan, ya, baik kata-kata yang satu dengan yang lain ataupun kalimat yang satu dengan yang lain. Next, the fourth, using figurative words, menggunakan kata-kata figuratif atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan majas. Macam-macam, ada majas hiperbol, ada majas personification, dan lain sebagainya. Oke, next. Yang keempat, kita akan mempelajari type and example of narrative text. Kita akan mempelajari tipe-tipe dan juga contoh dari bacaan naratif. Ya, I will give you 4 types of narrative. Saya akan memberikan 4 jenis narasi di sini. Yang pertama yaitu fable, yang kedua legend, yang ketiga adalah folktale,
Dan yang keempat adalah fairy tale. Apa bedanya antara folktale dengan fairy tale? Folktale adalah cerita tradisional, ya, dimana dia itu berhubungan dengan adat ataupun custom ataupun kegiatan yang merupakan peninggalan budaya di masa lalu, ya kan? Misalkan upacara dengan menggunakan dupa, misalkan kan masih ada itu zaman dulu, ya. Kemudian apabila kita mengunjungi suatu tempat seperti kuil dan lain sebagainya, kan masih ada tuh kita seperti menemukan seperti itu, ya, dupa yang dibakar dan lain sebagainya, ya. Kemudian sedangkan kalau fairy tale itu adalah cerita anak-anak yang isinya adalah peri-peri, kemudian dewa-dewa, dan juga seperti Cinderella dan lain sebagainya. Sedangkan fable adalah cerita yang paling juga disukai oleh anak-anak, yaitu menceritakan tentang hewan, ya. Jadi mereka mengumpamakan hewan itu bisa saling berbicara, saling berkomunikasi dengan yang lain. Sedangkan legend story adalah cerita rakyat, ya. Cerita rakyat banyak banget, ya. The Legend of Coward Lake, Sang Kuryang, The Legend of Moon and Sun Gods, dan lain sebagainya. Ya, biasanya di sini yang sering dibahas, yang sering disukai anak-anak adalah fable, ya, dan fairy tale, ya. Sedangkan anak-anak sekarang tidak terlalu suka dengan yang namanya legend dan folk tales, ya. Mereka lebih menyukai film-film imajinatif, ya, seperti Harry Potter dan lain sebagainya, ya. Atau ada juga jenis horor, tetapi di sini tidak saya jelaskan, ya, film-film horor yang menakutkan. You can find another examples of narrative text in Google or another books, ya. Anda bisa menemukan contoh-contoh cerita, narasi atau dongeng di Google ataupun bisa juga di buku lain. Because the time is limited, karena waktunya hanya ini saya tidak memberikan sebuah contoh bacaan, karena because next week I will give you material to do our examination, ya. Jadi minggu depan saya akan memberikan bahan materi yang akan kita jadikan ujian minggu selanjutnya. Ini adalah pertemuan sebelum pertemuan terakhir. Jadi nanti masih ada lagi satu pertemuan, saya akan memberikan verb, kemudian saya akan memberikan bahan yang akan saya ujikan di pertemuan selanjutnya. Don't forget to keep your health. Jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu, ya. Don't forget to pray. Jangan lupa juga berdoa, and then sholat 5 waktu, ya. And then don't forget to study hard, ya. Jangan lupa juga untuk belajar giat, and read again your material have you studied. Jangan lupa juga dibaca-baca materi yang sudah kamu pelajari. Keep spirit, and I'm sorry if I have mistake. I close the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.